Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Bapak Patresna dan kita bertemu kembali dengan Mapel IPS. Kali ini kita akan membahas tentang interaksi sosial. Apa sih dan bagaimana tentang interaksi sosial? Mari kita bersama-sama membahasnya. Baik anak-anakku, Bapak mau tanya. Siapa yang pernah chatting? Siapa yang pernah SMS? Siapa yang pernah pikol? Semuanya kan sudah pernah? Oke, itu adalah namanya bagian dari interaksi sosial. Oke, siapa yang pernah ke Bali bertemu dengan bule? Ya, kebetulan setelah kalian saum, insya Allah kalian bisa jalan-jalan lagi. Siapa yang pernah? Oke, kalau belum, di sana kita bertemu dengan bule. Itu namanya interaksi sosial. Apa sih interaksi sosial? Mari kita bahas bersama-sama. Apa sih pengertiannya? Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antar manusia, antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok. Baik, siapa yang di sini pernah salaman pada Hari Raya Idul Fitri? Misalkan nih, Ani dengan Udin bersalaman, tapi tidak boleh kena ya. Atau Udin dengan Anto bersalaman pada waktu Idul Fitri. Kalau Anto dengan Udin bersalaman, itu adalah individu dengan individu. Nah, kalau seperti Bapak ngobrol nih dengan semua kelas nih. Ini namanya apa? Individu dengan kelompok. Misalkan nih, guru sedang mengajar. Ini namanya individu dengan kelompok. Oke, sekarang siapa yang pernah nonton sepak bola? Misalkan Inggris lawan Prancis. Nah, kalau pertandingan sepak bola itu adalah kelompok dengan kelompok. Jelas semuanya? Sekali lagi. Kalau antara satu orang dengan satu orang disebut hubungan individu dengan individu. Kalau guru sedang mengajar, ini adalah individu dengan kelompok. Kalau pertandingan sepak bola, yaitu ini adalah kelompok dengan kelompok. Baik, coba dimanai dulu ini tentang interaksi sosial. Nah sekarang, apakah semuanya disebut interaksi sosial? Belum tentu juga. Mari kita lihat syarat-syarat dan ciri-ciri interaksi sosial. Ya. Oke, kita buat dulu ini syarat dan ciri-ciri interaksi. Ciri-ciri interaksi yang pertama adalah jelas adalah lebih dari 2 orang.
Yang kedua, ada simbolnya. Yang ketiga, ada pesannya. Sekali lagi nih, ciri-cirinya. Kita ambil 3 saja ya. Yang pertama, lebih dari 2 orang. Yang kedua, ada simbol. Yang ketiga, ada pesannya. Kalau misalkan tepuk tangan, pertama kan gak enak. Tapi kalau berdua, ada suara. Nah, seperti itulah yang namanya interaksi sosial. Jadi, lebih dari 2 orang, ada simbolnya, ada pesannya. Oke, jelas ya? Ini tentang ciri-cirinya. Baik, kita lihat syarat-syarat interaksi sosial. Syarat interaksi sosial yang pertama ada kontak. Yang kedua ada komunikasi. Nah, kontak dibagi 2. Ada kontak langsung, ada kontak tidak langsung. Bagaimana kontak langsung? Contohnya ini tatap muka. Kalau tidak langsung ini media. Oke, siapa yang pernah WA-an atau chattingan? Itu namanya tidak langsung. Walaupun pikol ya, karena tidak bertatap muka langsung. Tetapi kalau kita bertemu langsung seperti ini namanya adalah kontak langsung. Baik, kita lanjutkan. Ulangi lagi, syarat dari interaksi sosial ada kontak dan komunikasi. Coba dilihat, kontak itu ada langsung, tatap muka, dan tidak langsung dengan media. Kemudian komunikasi. Apa sih komunikasi? Komunikasi ini adalah penyampaian pesan. Nah, dalam penyampaian pesan ada orang pemberi komunikasi dan ada orang yang penerima. Ya, ini syarat-syarat interaksi sosial. Bagaimana proses terjadinya interaksi sosial dan bagaimana caranya? Ada yang namanya yang pertama adalah imitasi. Yang kedua, sugesti. Yang ketiga, identifikasi. Ya, dan yang terakhir adalah empati. Apa sih ini? Imitasi ini adalah meniru. Sugesti ini memberi pengaruh. Sedangkan identifikasi ini adalah seakan-akan mengikuti, atau dalam bahasa Kenya ini mengikuti orang yang diidolakan. Kemudian empati ini seakan-akan kita perasaan yang sama. Ya. Baik, kita mulai lagi. Apa sih imitasi? Imitasi ini peniruan. Maksudnya apa? Contoh, ada anak kecil yang suka masak-masakan. Kenapa bisa terjadi? Karena si anak kecil ini melihat ibu atau ayahnya. Kemudian sugesti. Ada seorang dokter memberikan saran kepada pasiennya harus meminum obat. Nah, itu namanya sugesti. Identifikasi contohnya, siapa yang mengidolakan Cristiano Ronaldo, memakai pakaiannya dan sebagainya, ini identifikasi. Kalau empati ini seakan-akan perasaan yang sama kita ikut hanyut ketika kita mendapatkan misalkan gempa bumi dulu tahun 2004 di Aceh, banyak meninggal atau terjadinya longsor, badai, kita seakan-akan hanyut dan kita ingin memberikan sesuatu. Ini namanya empati. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita ulangi lagi. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antar manusia.
individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Ciri-cirinya lebih dari 2 orang, ada simbol, ada pesannya. Syaratnya ada kontak, ada komunikasi. Kontak ada langsung dan tidak langsung. Bagaimana prosesnya ini? Ada imitasi, sugesti, identifikasi, dan empati. Demikian pembelajaran IPS hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.